Sekarang kita masuk solusinya dan nanti cara melunasi utangnya. Bagian terakhir. Cukup ini insya Allah. Solusinya. Yang pertama, agar mengurangi utang dulu. Pertama, semakin bertakwa kepada Allah dan tawakal kepadanya. Serta berusaha istiqomah. Karena orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan kecukupan. Wa allaw istaqamu 'ala tariqatil asqainahum ma'an. Siapa yang istiqomah, maka akan diturunkan hujan itu padanya. Berarti akan diberikan rezeki. Di sini sebutkan 3 dalil ini. Takwa. Terus tawakal. Terus apa lagi? Istiqomah. Mudah-mudahan pintu rezeki terbuka. Kemudian yang kedua, tobatlah dari utang riba dan perbanyak istighfar. Karena riba itu bukan dosa kecil. Riba itu masuk dosa besar. Dan sebutkan bahayanya itu banyak sekali. Nah, kapan-kapan baru dijelaskan tentang bahaya-bahaya dosa riba ini. Itu butuh pembahasan sendiri. Terus yang ketiga, lebih giat lagi kerja biar utangnya cepat lunas. Ustaz, saya pegawai Ustaz. Gaji saya kurang. Untuk lunasi utang saya. Baik, cari lagi cara yang lainnya selama tidak hianat dari kerjaan ini. Sudah, kerja tetap kerja, tambah lagi penghasilan yang lainnya. Mungkin dia lewat jualan kecil-kecilan, mungkin dia jualan online, dia buka marketplace, dia suruh istrinya itu kerja dari rumah, buka marketplace. Mau cari cara supaya penghasilannya nambah. Kemudian yang keempat, bersikap lebih amanat. Termasuk bekerja, termasuk kalau pinjam uang. Lebih amanat lagi kalau dulu itu dia kadang nggak bayar, kadang itu kabur dari utang. Sekarang perbaiki diri. Jadi orang yang amanat. Kemudian yang kelima. Sekarang cari solusi untuk melunasi utang. Caranya begini. Utang berapa? Mau utang berapa? 2 miliar tadi ya. Ya, 2 miliar ya. Ya, kita bahas utang besar saja ya. Saya ada kenal beberapa orang itu punya utang miliaran-miliaran, tapi alhamdulillah cepat lunas tuh. Dan beberapa kali saya belajar dari dia. Kalau di internet itu kenal Sabtuari itu, saya biasanya diskusi dengan dia itu. Nah, di antaranya dia punya kiat-kiat kayak begini, persis seperti ini. Pertama, buat list semua utang yang ada. Utangnya di list. Ada utang besar, ada utang kecil, semuanya dirinci. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Termasuk punya yang kartu-kartu kredit itu. Apalagi tadi, pinjol-pinjol tadi itu. Dirinci semuanya. Yang kedua, hitung semua pemasukan yang dimiliki. Terus bandingkan tuh, utang sekian, pemasukan sekian, imbang enggak? Ditagih bulan ini berapa? Pemasukan berapa? Terus yang ketiga, prioritaskan bayar dulu utang yang tidak perlu. Yaitu utang-utang yang kecil-kecil. Jadi mikir yang kecil-kecil dulu. Ada 20 list utang. 15 kecil-kecil. 15 dilunasi. Sisa 5 yang besar. Cara pikirnya gitu ya. Lunasi yang kecil-kecil dulu. Baru sisa yang besar. Jadi dia mikir lebih sedikit. Fokus ke yang besar setelah itu. Terus yang keempat. Kalau punya kartu kredit tutup. Kalau antum darurat pakai sistem debit.
di beberapa bank itu kalau memang butuh kartu kredit, antum tanam saldo dulu. Itu bisa. Ya. Tanam saldo dulu. Punya saldo sekian, nah berarti kan bank itu utang ke kita. Beda kalau antum nggak ada saldo. Itu berapa bank punya seperti itu? Tanya, saya mau debit aja, saya tanam saldo dulu, tapi nanti kartunya tetap kartu kredit. Karena ada yang darurat harus punya kartu kredit, itu transaksi. Terus yang kelima, harus siap jual aset untuk melunasi utang. Biasanya ini jadi problem nih, utang banyak, punya tanah banyak, punya properti banyak, nggak mau itu dijual, utang tetap ada. Ya nggak akan selesai. Aset dijual. Nah, kalau tadi sudah dapat nih pemasukan, sudah dibanding-bandingkan, oh ini sudah ketutup, tetap juga masih belum, pemasukan masih belum mencukupi. Yang keenam, tambah lagi penghasilan. Selama tidak mengganggu kewajiban. Yang ketujuh, hindari prinsip gali lubang tutup lubang. Apa maksudnya? Untuk nutupi utang A, cari utang B. Untuk nutupi utang B, cari utang C. Enggak akan selesai. Lubang tambah banyak, itu tambah sulit. Stop pakai prinsip gali lubang tutup lubang. Lalu yang kedelapan, jangan berutang lagi. Stop. Prinsip hidupnya diubah. Sekarang masalah mindset. Mindset itu perlu diubah nih, gaya hidup. Rata-rata orang itu berutang. Ada beberapa sebab ini ya. Yang pertama kebutuhan tadi, seperti Nabi SAW. Ini aman ya. Ini karena kebutuhan ya. Yang kedua, ini karena gengsi gaya hidup. Beli motor di Martapura berapa kalau second? Second, saya nggak beli baru. 5 juta cukup. 5 juta cukup. Second. 6 juta ya. Ini pedagang motor kayaknya ini. 6 juta ya. 6 juta dapat. Bisa dipakai tuh. Dari rumah sampai ngaji bisa? Bisa. Selamat. Selamat ya. Yakin ya? 6 juta. Taib. Namun kalau prinsip antum itu gengsi, pasti 6 juta pikirannya apa coba? Second apa DP? DP. Lumayan Ustaz, 6 juta motor anyar. Wah, saya sudah dapat motor 30 juta. Kan orang lihat baru. Kan gak malu-maluin saya juga. Muka saya taruh di mana Ustaz motor 6 juta? Muka ente di situ aja gak akan berubah. Paham ini? Hah? Mobil second berapa? Anaknya 4 nih. Suami istri 2 depan. Mobil second untuk 6 orang lah penumpang. Berapa? Para penjual mobil bekas. Ini pedagang itu dia kayaknya. 70 dapat ya? 70 dapat ya? 70. Mobil anyar berapa? 200. Nah, antum qanaah 70 juta dapat mobil second. Bisa berangkat kajian enggak itu 6 orang? Bisa insya Allah. Selamat. Insya Allah tawakal kepada Allah. Kalau prinsip antum tetap yang baru-baru dan gengsi yang diprioritaskan, saya yakin ini utang gak akan kelar-kelar. Besok nambah lagi. Lalu jangan lupa banyak doa terus kepada Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram, cukupkanlah aku bergantung kepadamu, tidak kepada selainmu. Semoga utang-utangnya cepat lunas. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda.
Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.